Salam sejahtera bagi kita semua, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa untuk mendengarkan firman Tuhan untuk pada hari ini. Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami sebagai pendengar maupun sebagai penyampaian firman Tuhan. Kiranya sebagai kami agar kami bisa menjadi terang dunia, supaya bisa menjadikan pelaku dalam firman Tuhan ini. Tuhan, ini adalah hidup kami serahkan hidup kami ke dalam pengasihan Tuhan saja. Amin. Ayat Alkitab kita pada hari ini yang tertuliskan di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 8, yang dimana kita akan membacakannya secara tunggal. Roma 8 ayat 1 sampai 8, yang dimana dengan perikop kita hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Tuntutan hukum Taurat yang digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan dengan Allah. Di mana yang kita ketahui bahwa kitab Roma ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menekankan bahwa Roh Kudus ini dicurahkan kepada kita manusia untuk beroleh hidup yang kekal. Manusia akan sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus, karena Tuhan juga berkata bahwa tidak akan ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam roh memiliki hidup dan damai sejahtera, tetapi hidup di dalam daging akan menerima maut dan menjadi perseteruan terhadap Allah, karena hidup di dalam daging tidak takluk dan tidak tunduk kepada hukum Tuhan. Maka ada juga tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 21 yang berkatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa kita harus mengalahkan kejahatan, melawan kejahatan dari dalam diri kita. Kejahatan ini harus kita taklukkan, dan kejahatan ini bisa kita ubah menjadi kebaikan. Nah, kejahatan ini sama halnya dengan hidup di dalam daging yang tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak tunduk akan Tuhan, bahkan tidak ikut dalam hukum Taurat Tuhan. Namun, jika kita hidup di dalam roh, maka kebaikan ini akan selalu hidup dalam damai dan sejahtera bersama Tuhan. Nah, dari sini bisa kita ambil contoh tokoh Nabi Yeremia yang bisa kita ambil, yaitu yang dimana Nabi Yeremia ini selalu taat kepada Tuhan, yang hidup dalam roh, ialah yang selalu mengandalkan dan selalu memuji Tuhan. Nah, yang dimana Nabi Yeremia ini yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahatnya. Nah, yang dimana Nabi Yeremia ini tidak henti-hentinya mengingatkan
bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Namun ada banyak sekali peringatan yang Yeremia ungkapkan dan sampaikan kepada bangsa Israel ini. Tetapi bangsa Israel menjadi lebih panas, bangsa Israel menjadi lebih bebal, sehingga ingin membunuh Nabi Yeremia tersebut. Namun karena Yeremia yakin dan percaya kepada Tuhan, Yeremia ini sama sekali tidak akan gentar. Bahkan ia saja selalu memberikan kebenaran akan firman Tuhan kepada bangsa Israel ini. Nah, dari sinilah kita harus mencontoh sikap dari Nabi Yeremia ini, yang selalu mengandalkan Tuhan, menaati Tuhan, sehingga ia dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi kepercayaan Tuhan atas kebebalan bangsa Israel tersebut. Nah, ada juga sebuah ilustrasi yang dimana orang yang mengandalkan Tuhan ataupun orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, misalnya seperti matahari yang terbit di pagi hari hingga terbitnya matahari di siang hari. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau hidup di dalam daging, misalkan matahari di siang hari hingga malam hari. Mengapa demikian? Orang yang benar atau hidup di dalam roh akan hidup bagaikan terbitnya matahari, karena jika matahari terbit hingga siang hari akan menghasilkan cahaya terang yang begitu menyala. Tetapi orang yang hidup di dalam daging, yang tidak mengandalkan Tuhan, sama halnya seperti matahari di siang hari hingga malam hari. Karena jika matahari di siang hari menyala dan terang, akan lambat laun akan menjadi gelap. Nah, maka seperti itulah orang yang tidak tunduk akan hukum Taurat Tuhan, yang selalu mengandalkan hidup di dalam kedagingan. Maka dari itu orang yang hidup di dalam daging tidak akan mungkin berkenaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kita sendiri pasti sudah mendapatkan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia untuk bisa hidup di jalan kebenaran bersama Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu hidup yang sudah dijauhkan dari penghukuman, dari dosa, dari siksaan. Maka saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah kita harus selalu bisa untuk mengucap syukur. Bahkan kita jangan sampai lelah untuk berdoa bahwa bersama Tuhan tidak akan ada kesulitan apapun. Jalan kebenaran ini merupakan hanya Tuhan yang dapat memberikan kepastian, jalan keselamatan. Jalan ini adalah kesempurnaan Yesus Kristus yang rela mati untuk manusia. Nah, jadi kita hidup yang sempurna bersama Tuhan, banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, mampu untuk saling membimbing dan saling mengasihi sesama kita manusia. Nah, jika kita benar-benar mengandalkan kehidupan kita ke dalam roh kita, maka damai sejahtera selalu menghampiri kita. Bahkan kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan banyak juga anak muda di zaman sekarang ini, misalnya anak muda pada zaman sekarang ini sudah banyak meninggalkan apa itu tentang kerajaan Allah, tidak mengenal Tuhan. Nah, di sini juga di dalam Roma 16 ayat 17 juga mengatakan, tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Nah, di dalam ayat ini sudah menekankan, sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita, khususnya kaum muda-mudi, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berpegang hidup, memiliki kehidupan yang kekal, supaya Tuhan itu selalu mau memberikan keselamatan bagi kita. Dan
yang sudah saya katakan tadi, sama hal yang sudah saya katakan, bahwa kita harus selalu waspada terhadap semuanya, karena semua yang telah terjadi sudah sangat bertentangan dengan yang sudah diperintahkan Tuhan. Maka dari itu, selalulah untuk mengandalkan Tuhan agar kita diselamatkan, dan Tuhan akan selalu memberikan jalan kebenaran bagi kita. Nah, maksud ayat yang disampaikan ini ialah bagaimana kita harus berjaga-jaga dan tetap mengandalkan Tuhan. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Kita juga harus menguatkan iman kita, karena akan banyak pencobaan-pencobaan yang akan dihadapi jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan, maka akan diselamatkan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan imbalan kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Orang yang selalu berdoa, yang meminta sepenuh hati kepada Tuhan, maka akan diselamatkan, akan dilindungi, dan juga akan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari pun banyak sekali rintangan dan berbagai pencobaan yang kita hadapi. Khususnya bagi kaum muda pada saat ini, banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilawan, karena banyaknya anak muda yang mengandalkan keinginan dagingnya dan tidak mau berpikir untuk mengikuti kehidupan rohnya. Maka jika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, jika kita ingin hidup yang sempurna bersama Tuhan, banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, mampu untuk saling membimbing dan saling mengasihi sesama kita manusia. Kita dapat menemukannya dalam keteladanan yang sempurna dari kehidupan Yesus. Apapun yang kita perbuat, yang kita cita-citakan, yang kita impikan di dalam kehidupan kita, jika bukan dari Tuhan Yesus Kristus, semua akan menjadi sia-sia dan menjadi tidak sia-sia dan tak berarti. Nah, jika hidup di dalam Tuhan, pastilah kita akan mendapatkan jalan kebenaran dari Tuhan Yesus. Maka kita sebagai manusia ini, khususnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus memiliki keteguhan. Iman kita harus teguh, hidup, dan harus selalu mengandalkan Tuhan. Di mana kita sebagai manusia sangat beruntung karena kita sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, maka sudah tidak ada lagi penghukuman karena semua sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Maka kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan, selalulah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, selalu mengucap syukur, karena dari Tuhanlah dalam kebenaran itu, karena dalam Tuhanlah itu jalan kebenaran dan kita akan diselamatkan. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk selalu teguh, meneguhkan iman kita, pengharapan kita bersama Tuhan, dan selalu kita andalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jika kita yakin, maka keselamatan itu dan jalan keselamatan itu di dalam hidup kita pasti akan Tuhan berikan yang terbaik. Maka jika kita hidup di dalam roh, karena barang siapa yang hidup di dalam daging akan merasakan kehidupan di dalam mautnya. Maka andalkanlah Tuhan untuk hidup di dalam roh, karena Ia akan mendatangkan damai dan sejahtera. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang bebal, orang fasik, orang yang mengandalkan daging akan menuju ke dalam kebinasaan. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri khotbah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat Tuhan hingga pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, hingga Bapa kami bisa hingga kami bisa untuk memakai firman Tuhan ini dan bisa meneguhkan iman kami.
jika kami mengikuti dari roh kehidupan roh ini Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdekat kami, orang yang mengandalkan Tuhan, selalu Tuhan lindungi, Tuhan selalu membimbing dan menjaga kami. Tuhan juga memberkati orang yang ada di kebaktian ini Bapa, kiranya selalu Tuhan memberikan yang terbaik. Kami serahkan hidup kami ke dalam pengasihan Tuhan saja. Kami datang melalui Putra-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin.